Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Harrier. Kali kita akan kembali komentari video dari Juli yang judul Emang Boleh Mualaf Botol Ini. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf ini memang lucu-lucu ya, sukanya ngaku-ngaku mantan pendeta lah, aktivis gereja lah, ngaku majelis lah, ngaku mantan romo lah, mantan ini dan itu ya. Anehnya, ketika mereka ngaku-ngaku seperti itu, tapi mereka tidak tahu Alkitab sama sekali. Ada yang ngaku Gini ya, jelas inilah suatu kebohongan ya. Nama mualaf itu artinya dia tentu masuk Islam itu baru, artinya ada perpindahan ya, entah dari ateis ke Islam, entah dari Kristen ke Islam gitu kan. Kalau kita bahas adalah mualaf yang dari Kristen ke Islam. Nah, tidak mungkin seorang yang pernah Kristen itu tidak tahu sama sekali Alkitab, nggak mungkin ya. Ngerti nggak? Nggak mungkin nggak tahu sama sekali, pasti dia ada tahunya. Tapi kalau kata-katanya bahwa dia tidak terlalu tahu atau tidak tahu banyak tentang Alkitab, oke. Atau dia misalnya tidak paham Alkitab, oke. Tapi kalau tidak tahu Alkitab itu ngaco guys. Nggak mungkin ada seorang yang pernah mantan Kristen itu tidak tahu Alkitab. Nggak mungkin ya. Karena gini loh, tahu itu bahkan nggak mesti harus isinya. Misal gini, saya tahu bahwa di karate ya, di karate misalnya saya pernah belajar karate atau kempo lah. Tadi di kempo saya tahu di situ ada apa ya, jurus-jurus lah gitu, nama-nama jurus gitu. Nah, atau misalnya gini, saya pernah apa ya, baca artikel misalnya, saya tahu bahwa istrinya Jokowi siapa gitu, saya tahu, yaitu Irana Widodo misalnya gitu kan. Nah, saya tahu, tapi saya nggak kenal atau saya tidak tahu banyak, itu beda ya. Saya tahu bahwa dia adalah Irana Jokowi gitu, istrinya Jokowi. Tahu saya. Bukan tidak tahu sama sekali. Sama kayak orang Kristen, dia tahu Alkitab, tahu dia. Ya isinya sedikit, masa nggak tahu sih? Ketika dibacakan dia apa. Jadi dia tuh apa nggak pernah ke gereja atau dengan Alkitab, itu kan nggak mungkin. Seorang Kristen yang tidak pernah dengan Alkitab kan nggak mungkin, gitu kan? Karena gimana, suka nggak suka, tentu ketika dia tuh sebagai Kristen kan, dia tentu akan tidak sengaja akan terdengar sama dia tuh Alkitab gitu, entah lewat radio, TV, entah keluarganya putar itu atau dia ke gereja gitu, itu pastilah dia tuh tahu. Tapi dia mungkin nggak tahu banyak atau mungkin nggak paham, nah itu baru. Tapi kalau dikatakan nggak tahu sama sekali itu jelas sekali kebohongan guys ya. Itu adalah upaya orang-orang ini ya, orang-orang kayak Didi Juli dan teman-teman ini adalah untuk mendegradasikan dahulu, pembunuhan karakter dulu, sehingga mualaf ini langsung dicap di awal itu adalah ini udah pendapatnya sudah pasti ngaco. Kenapa? Karena sudah dibunuh dulu karakternya dengan dianggap sebagai orang yang nggak tahu sama sekali. Nah itu guys, itulah kejamnya gitu kan, kejamnya nggak objektif gitu. Jadi di awal tuh sudah langsung di framing bahwa ini orang memang nggak tahu sama sekali. Padahal nggak mungkin orang itu nggak tahu sama sekali. Minimal dia tahu, tapi mungkin tidak terlalu paham atau tidak terlalu tahu. Nah itu baru. Tapi kalau dikatakan tidak sama sekali, jelas sekali ini adalah pembunuhan karakter, dan itulah teknik mereka untuk agar para mualaf ini langsung, orang tuh langsung ya kayaknya langsung dibunuhlah karakternya di awal gitu kan. Jadi sehingga mereka tuh kasih komentar apapun itu sudah tidak lagi dianggap karena sudah dibunuh karakter duluan gitu kan. Jadi itulah cara licik dari orang ini untuk agar mereka tuh ya bisa memenangkan agamanya gitu, keyakinannya gitu, dengan cara seperti itu, dengan cara yang kotor seperti itu guys. lulusan STT Jakarta, kemudian lulusan Leiden, Belanda, Haifa, Israel, bahkan Vatikan gitu ya. Tapi ternyata ijazahnya tidak ada, cuma dibuktikan dengan kertas gitu ya Bapak. Gitu loh. Yang harus buktikan ijazah tuh ada nggak ada tuh kalian. Karena kalian yang nuduh. Yang kalian nggak perlu buktikan. Kenapa? Karena dia bukan, ibaratnya begini loh.
Kayak saya tuduh nggak punya ijazah, saya ngaku begini. Jangan buktikan kalian, karena kalian yang punya kepentingan, saya nggak punya kepentingan. Ngapain saya lidenin? Saya yang tahu siapa saya kok, saya yang tahu saya ijazah saya punya kok, ada siapa gitu. Rendah sekali saya untuk ladin Anda gitu. Ya udah nuduh saya, silakan cari bukti. Saya ngapain? Uang ada yang sibuk-sibukan kok. Kita bahas santai aja gitu kan. Nah itu logika berpikirnya guys. Ibu tahu lah ya siapa itu. Nah lucu-lucu. Nah salah satunya mualaf yang satu ini ya, katanya sih Katolik tapi fanatik gitu ya. Ternyata dia juga tidak tahu Alkitab. Ngutip ayat Alkitab juga salah-salah. Siapa dia? Mari kita melihat video berikut ini. Saya menjadi tertarik karena apa? Ketika saya berada di tingkat SMP, saya sempat bertanya dalam hati saya, kenapa Nabi Isa itu diakui sebagai Tuhan, sementara di dalam Injil sendiri menceritakan kisah saat berada di Taman Getsemani ketika Nabi Isa mau dibunuh. Nabi Isa berdoa, Eli, Eli lama sabatani. Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Saya kembali berpikir kalau Nabi Isa itu tuh memang dia bukan apa guys. Jadi kan sedang mencoba mengingat gitu. Jadi bukan nggak tahu apa sama sekali. Dia tahu tapi dia lupa di mana Yesus itu ngomong Eli Eli lama sabatani ya. Kita tahu bahwa Yesus itu ngomong Eli Eli lama sabatani itu ketika disalib ya. Versi Kristen disalib. Kita tidak. Tapi kita tahu itu di Alkitab disebutkan bahwa itu kejadian pada disalib. Nah, ibu ini mungkin lupa ya. Jadi dia lupa antara kejadian di Taman Getsemani dengan kejadian di kayu salib. Tapi dia tahu ada kejadian itu gitu. Berarti nggak? Hanya dia lupa, momennya tuh lupa dia. Momennya ketukar gitu guys. Ini momen yang harusnya itu diucapkan Yesus di kayu salib. Dia katakan itu momen itu diucapkan Yesus di Taman Getsemani. Ya kan? Nah, jadi jangan katakan dia tuh nggak tahu sama sekali. Nggak, dia tahu, cuman dia lupa. Jadi saya katakan ya, beda lupa dengan nggak tahu sama sekali. Beda. Contoh, misalnya saya katakan bahwa Presiden Soekarno itu dia membicarakan pidato proklamasi itu di waktu pembebasan G30S. Nah, itu saya tahu bahwa ada momen sejarah G30S dan momen sejarah proklamasi. Cuma saya lupa kapan ya, misalnya Soekarno itu membacakan teks itu gitu, bukan teks proklamasi ya. Kita sebut memang teks proklamasi, tapi kita itu kan langsung ketahuan. Tapi kita tuh ya kayak ibu kan ragu karena nggak disebutkan sebagai misalnya kayak teks di Taman Getsemani. Jadi kita anggaplah bahwa itu adalah misalnya bahwa isinya kita kutip gitu. Nah, kita nggak tahu bahwa itu adalah isinya pidato proklamasi, tapi karena kita lupa, kita sebut itu adalah pidato Soekarno ketika pemberontakan G30S PKI gitu. Nah, itu adalah bukan nggak tahu sama sekali tapi lupa guys. Itu menurut saya masih bisa maklumi. Yang penting pakai poin ketika Yesus ngomong ele sabatani dengan momen Yesus ketika dia tuh berdoa, itu sama-sama poinnya esensinya adalah dia adalah seorang manusia utusan Tuhan yang lemah. Yang ketika dia mengucap ela lama sabatani, dia mengatakan artinya adalah Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkanku? Artinya dia komplain, curhat, kenapa kok Tuhan itu meninggalkan dia? Artinya dia bukan Tuhan. Sama esensinya dengan ketika dia tuh berdoa di Taman Getsemani. Dia sujud dengan dahi menembak ke tanah, dan dia mengatakan bahwa jikalau cawan ini benar daripadaku, maka sesuai dengan kehendakmu bukan kehendakku. Itu berarti dia sedang menyerahkan total keputusan itu ada di tangan Tuhan, yaitu Tuhannya gitu guys. Jadi sama esensinya, membuktikan baik di kayu salib dengan ngomong ele lama sabatani dengan di Taman Getsemani yang ngomong dia itu adalah dialah cawan yang berada padaku, itu sama-sama esensinya bahwa membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Itu yang penting harus dipahami. Bukan masalah ketukarnya, enggak. Esensinya itu yang penting. Baik di kayu salib maupun di Getsemani itu membuktikan bahwa Yesus itu juga punya Tuhan. Dia bukan Tuhan berarti guys. Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan lagi? Ketika itu saya masih
beragama Katolik. Jadi menurut dia ketika Yesus berdoa di Taman Getsemane, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, di manakah engkau? Ini lucu nih orangnya. Untung nggak disebut bahwa Yesus berdoa di Taman Eden sama ibu ini ya. Jadi salah sebenarnya ketika orang ini ngomong Yesus berdoa di Taman Getsemane. Jadi doa Yesus Eli lama sabachthani dengan Yesus berdoa di Taman dengan Yesus berdoa di Taman Getsemane itu betul-betul ada momennya. Cuman ketukar, guys. Jadi kalau dia dikatakan bahwa untuk ibu ini nggak bilang dia doa di Taman Eden, ya kan? Nah itu jelas nggak ada konteks, nggak ada kejadiannya. Jadi ibu ini tahu, cuman dia ketukar, lupa. Itu hal biasa gitu kan. Getsemane, Eli, Eli lama sabachthani. Mari kita lihat apakah ketika di Getsemane Yesus berdoa Eli, Eli lama sabachthani. Jadi Yesus berdoa. Esensinya yang kita harus tangkap. Jadi misalnya gini. Di Juli berdoa ketika sedang makan, dia mengatakan bahwa ya Tuhanku, berilah aku pekerjaan ketika dia lagi makan. Kita akan menyampaikan, di Juli berdoa ketika lagi makan, dia bilang begini, ya Tuhanku, berilah aku pekerjaan. Padahal doa itu disebutkan oleh di Juli ketika itu sedang berdoa, ketika sedang bekerja. Nah, itu hanya masalah ketukar gitu. Tapi tetap intinya, esensinya adalah di Juli berdoa. Artinya dia punya Tuhan. Ketika Yesus berdoa, artinya dia punya Tuhan. Itu esensinya, guys. Itu penting. Bukan momen yang ketukar itu gak penting. Yang penting adalah Yesus berdoa. Sama, mau di Taman Getsemane kek, mau di Kaisar kek, tetap beliau tuh berdoa, guys. Itu buktikan dia punya Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhannya. Berarti dia bukan Tuhan. Itu esensinya yang penting itu kan. Mari kita membuka di dalam Matius 26 ayat 39. Sebenarnya di sini mulai dari ayat 36 sampai 40 ya. Namun kita baca satu ayat saja ya untuk mewakili yang lainnya. Di sini berbunyi demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Jadi Yesus ketika berdoa ini itu diulang sampai 3 kali. Dan dikatakan di sini juga di ayat yang lain bahwa ketika Yesus berdoa gitu ya, itu keringatnya keluar, peluh itu seperti tetes darah gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena Sang Firman ketika menjadi manusia itu baca bukan karena itu. Nih. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi sebabnya itu ada di ayat yang pertamanya. Itu ia sangat ketakutan. Karena ketakutan itu makanya peluhnya seperti titik darah, guys. Itu bukan karena yang disebutkan di Juli. Ini kan berhubungan ini. Jadi peluhnya seperti itu, seperti darah itu karena dia sangat ketakutan, guys. Itu sama kayak kita. Saya ketakutan dimarahin bos, kita pasti akan keringat dingin gitu kan? Atau kita ketakutan ketika kita buat salah, kita pasti akan keringat dingin. Ini sama sini. Itu bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin ketakutan, nggak mungkin. Jadi kalau ada yang dikatakan bahwa ia sangat ketakutan, berarti dia bukan Tuhan. Dan lagi apalagi kalau dikatakan bahwa dia berdoa, dia bukan Tuhan. Jadi nggak mungkin Tuhan itu berdoa. Dan mungkin Tuhan itu berdoa dalam keadaan takut. Itu hanya adalah perbuatan makhluk, bukan Tuhan. Itu esensinya, guys. Itu yang harus dipahami, yang harusnya jadikan basis argumentasi. Bukan masa ketukar tadi, itu nggak penting gitu kan. Yang paling kita tahu Yesus itu berdoa dan dia ketakutan. Artinya nggak mungkin Yesus Tuhan. Karena Tuhan itu nggak mungkin punya rasa takut dan nggak mungkin Tuhan itu butuh untuk berdoa, guys. Firman ketika menjadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, ketika dia melihat salib yang akan dia pikul nanti, itu ngeri gitu ya. Kenapa? Guys, kan Yesus itu ada Tuhan dalamnya. Kok bisa ngeri gitu kan? Aneh. Kayak saya dirasuki oleh sesuatu. Ya, saya jadi pemberani. Orang kesurupan pernah lihat ya? Dia nggak takut apa-apa itu, guys. Nggak takut apa-apa ya. Karena sesuatu itu yang mengontrol dirinya tuh mengubah dirinya. Nah, kok bisa?
Tuhan dalam diri Yesus tuh nggak bisa kontrol dirinya, aneh. Harusnya kan yang manusia awalnya penakut jadi nggak penakut lagi. Tapi dia tidak penakut, guys. Aneh. Jadi seakan-akan Tuhan tuh tidak ada di dalam dirinya gitu kan. Berarti memang tidak ada. Karena dia bukan Tuhan, guys. Maka dia punya rasa takut dan dia butuh doa, guys. Kenapa ngeri? Karena Yesus harus memikul semua dosa, kutuk, sakit, penyakit semua manusia. Jadi dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa. Mari kita melihat. Tuhan jadi berdosa, luar biasa, guys. Tuhan yang nggak berdosa tiba-tiba jadi berdosa, aneh nggak? Dosa itu kan hanya kepada ciptaan, ya. Tuhan tuh nggak mungkin punya salah, nggak mungkin. Nama Tuhan dia berkuasa, kok kita berani nyalakan Tuhan? Jadi kalau ada Tuhan nanggung dosa, lalu Tuhan berdosa, itu aneh sekali, aneh. Apa dia ketakutan dia dosa-dosanya atau saya tanggungnya, itu aneh sekali. Karena mereka ya, saya membuat sesuatu, robot ataupun itu, ya, dia yang salah, saya harus tanggung dosanya. Dia salah, saya berdosa. Misalnya semuanya ini ciptaan saya itu berdosa gitu kan. Saya berpikir bahwa saya kan memikul dosa mereka semua loh. Ngapain? Saya kan Tuhan. Saya kan pencipta. Ngapain saya sibuk-sibuk mikir dosa mereka? Kalau saya mau tinggal saya ampuni, selesai. Ngapain saya takut-takut gitu, guys? Aneh sekali. Ini nggak masuk akal gitu kan. Di dalam satu ayat Alkitab, 2 Korintus 5 ayat 21 berbunyi demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini bukan kata Yesus, makanya dan karena ini bertentangan dengan kata Yesus, kita nggak percaya. Ini Korintus ya, ingat ini bukan kata Yesus. Jadi apa ya? Kita telah membuat Yesus berdosa, nggak adil. Kita buat dosa kok Yesus yang berdosa, aneh sekali guys, nggak masuk akal. Jadi Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, dia tidak berdosa. Namun, dia harus menanggung dosa-dosa kita. Manusia-manusia berdosa yang seharusnya mendapat hukuman dari Tuhan ini ya. Tapi, dia mau. Jadi aneh sekali guys ya. Tuhan yang menanggung dosa, padahal Tuhan yang punya kemampuan untuk mengampuni dosa dan menghapus dosa. Kok malah dosa itu, jadi alih-alih gitu guys ya, ini nggak efisien, ribet gitu. Saya punya kemampuan untuk menghapus dosa orang, memaafkan orang. Nggak perlu saya tuh nanggung dosa mereka, nggak perlu. Ngerti nggak? Ada orang buat salah sama saya, ya saya selesai. Saya tinggal bilang, udah saya maafkan kamu. Nggak perlu saya tanggung, si dosa kamu saya tanggung. Kan nggak perlu. Kecuali kalau Anda bukan Tuhan. Tuhan nggak mungkin begitu guys. Ini dikaji pakai logika nggak masuk akal gitu kan. Mengambil itu. Dia mau menanggung itu bagi kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Supaya kita diampuni oleh Allah. Jadi ini kenapa Yesus diampuni oleh Allah. Bukannya dia Allah gitu. Jadi ini Allah yang mana lagi gitu kan. Ini aja udah nggak masuk akal guys. Dibilang dia tuh Allah. Tapi diampuni oleh Allah. Loh emang dia bukan Allah gitu kan. Nah itu bikin aneh guys. Ya kan. Menurut saya terlalu belit-belit gitu kan. Jadi makin nggak masuk akal gitu. Yesus berdoa demikian. Lalu mengenai doa Eli Eli lama sabachthani yang disebutkan oleh ibu tadi itu, apakah benar doanya Allahku, Allahku atau Tuhanku, Tuhanku, di manakah engkau? Mari kita melihat di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi, ibu tadi ngomong apa? Allahku, Allahku, di manakah engkau? Ini salah ya. Sangat-sangat jauh berbeda dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Bu, kalau mau mualaf aja. Gak usah ngaku-ngaku mantan apapun itu ya. Malu-maluin aja. Alkitab aja nggak tahu kok ngaku-ngaku. Beda antara, makanya saya bilang ya, nggak ada orang yang hafal Alkitab. Jadi Yuli aja untuk baca Alkitab dia harus buka dulu kan, baca dulu kan. Itu buktinya nggak hafal. Ibu itu dia kan kondisinya nggak lagi buka Alkitab.
wajar dia lupa gitu. Nah, jadi guys ya, lupa itu beda dengan nggak tahu sama sekali. Ya, beda. Ya, misalnya ada orang kayak saya, misalnya kadang-kadang dulu ya, waktu awal-awal itu ya, waktu ngaji, waktu masih SD, saya suka tukar itu. Misal kayak surat apa ya, kayak surat apa gitu. Saya nyebutnya Qul a'udzu binnas. Padahal itu kan surat itu namanya kan, atau Qul a'udzu bil falaq. Kan nama suratnya bukan itu. Nah, itu sering ketukar loh. Tapi saya tahu itu ada dan itu betul. Nama suratnya betul, isinya betul, tapi ketukar aja guys. Isinya itu untuk surat yang lain dan surat itu adalah untuk isi yang lain. Itu saja masalahnya. Itu bukan saya nggak tahu, tapi lupa. Jadi nggak bisa bedakan antara lupa dan nggak tahu, nggak ngerti dia guys, nggak paham dia. Nah, di sini kenapa Yesus harus berdoa? Kan katanya Yesus Tuhan. Kok dia berdoa kepada Allahnya gitu ya? Nah, ini kesalahan saudara kita seberang ya. Dipikirnya kalau orang berdoa itu harus meminta sesuatu gitu ya kepada Tuhan gitu ya. Padahal di sini Sang Firman ketika menjadi manusia itu berkomunikasi dengan Sang Bapa, Sang Wujud. Jadi dia berkata demikian. Namanya komunikasi itu berarti dua arah. Nggak ada komunikasi satu arah. Ya. Kalau Anda ngomong sendiri berarti Anda gila. Itu logika pikir guys ya. Saya ngomong di sini nih. Hey Bobby, apa kabarnya? Oh baik. Itu berarti Anda gila. Komunikasi dua arah. Ketika Yesus komunikasi dengan Bapaknya, berarti ada sesuatu yang lain. Makanya dia komunikasi. Jadi kalau dia ngerti itu, dia akan tahu bahwa ada dua entitas di situ, yaitu utusan dan yang mengutus. Yang diutus namanya Yesus, yang mengutus namanya Tuhan Allah. Harus ngerti dulu. Makanya jadi komunikasi. Kalau itu adalah satu, nggak mungkin jadi komunikasi gitu kan? Karena aneh kalau ada orang komunikasi dengan diri sendiri gitu. Nggak masuk akal guys. Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ketika disalib itu, ketika posisi Yesus disalib, itu Allah memalingkan muka dari Sang Firman, dari Sang Putra, dari anaknya yang tunggal Yesus. Berarti kan ada dua entitas. Satu yang berdoa, yang satu lagi memalingkan muka. Bukan satu guys, dua itu. Dua. Ngerti nggak? Jadi apa ya? Jelas-jelas dua diakui satu gitu kan. Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah tidak berkenan atas dosa. Jadi dia memalingkan mukanya sejenak dari hadapan Yesus ini ya. Nah, jadi kalau dia bukan Yesus, berarti dia orang lain. Itu lain gitu. Ada dua oknum di situ. Satu Yesus, satu lagi Tuhannya guys. Yesus ketika dia berkata demikian itu sebenarnya sedang mengutip satu ayat di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Jadi begini ya. Ini adalah perkataan yang sama. Bukan berarti ini adalah mengutip itu. Belum tentu. Ya. Jadi, apa ya? Misal gini. Ada misalnya, saya merasa ditinggalkan oleh, ada orang yang merasa ditinggalkan oleh kasihnya. Dia kan ngomong bahwa, sayangku, kenapa engkau tinggalkan aku dan pergi dengan pria lain misalnya. Nah, karena momennya sama, saya sama-sama mendapatkan kemalangan dia, ditinggal pacar. Saya kan ngomong hal sama. Bukan berarti saya ngutip dia. Kebetulan sama guys. Nah ini juga sama seperti itu. Jadi gini loh, itu adalah suatu kebiasaan. Kalau seorang nabi, utusan, merasa ditinggalkan Tuhan, dia akan ngomong seperti ini, otomatis gitu. Nggak perlu dikatakan ini kutip itu, kebetulan sama gitu. Karena memang poinnya adalah ditinggalkan. Kalau orang ditinggalkan ya ngomong apa lagi? Tentu akan curhat. Sayangku misalnya. Kekasihku, kenapa kau pergi meninggalkanku sayang misalnya. Sama, semua orang yang ditinggal pacarnya begitu ngomongnya. Nggak mungkin, sayangku, kenapa engkau menikahi aku? Kan nggak mungkin. Karena konteksnya meninggalkan ya kan ngomongnya sama. Artinya, dulu juga ada nabi-nabi yang merasa ketika dia dakwahnya sulit ya,
susah masuk ke kaumnya, dibully kaumnya. Kan banyak tuh nabi yang selain Yesus yang dibully oleh kaumnya. Contoh Ibrahim mau dibakar oleh Namrud, oleh siapa ya? Lupa guys. Oleh Namrud itu siapa itu ya? Lalu apa lagi ya? Yang lainnya misalnya ya Nabi Musa mau ditenggelamkan mau dikejar, mau dibunuh oleh Firaun. Jadi mereka tuh merasa kok mereka tuh ditinggalkan. Jadi itu adalah kejadian yang menimpa para nabi. Sehingga mereka tuh akan otomatis karena mereka merasa kok kayaknya Tuhan yang selama ini bersama aku kayaknya pergi. Karena mereka merasa tuh putus harapan. Kok bisa mereka tuh sampai mengalami hal ini? Kemana Tuhan kita gitu kan? Itu gue pikirnya guys. Aku. Nah, lagu Rusa di Kala Fajar ini sebenarnya lagu yang sering dinyanyikan oleh orang Israel ketika hari raya Purim mengenang Ratu Esther. Nah, Yesus ketika mengutip ayat ini, itu seharusnya orang Israel itu tahu, sadar bahwa ini loh aku, gitu loh. Maksudnya Yesus ya. Tapi orang Israel itu tidak sadar, tidak mau tahu bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukan datang sebagai pahlawan perang yang membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Bukan. Tapi Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan yang digenapi di dalam Yesus ini datang untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa atau kekuasaan dosa. Jadi bukan. Yesus datang untuk mereka tuh kembali ke ajaran Musa. Ya, Taurat, Zabur, itu. Kan Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya Yesus tidak untuk meniadakan itu. Artinya itu tetap berlaku, tetap ada. Tapi melainkan aku datang untuk menggenapinya. Artinya hukum yang sudah itu digenapi Yesus alias ditambah sehingga genap atau lengkap. Artinya Yesus itu bawa hukum baru yang tidak menyiarkan, tidak menghilangkan atau membatalkan hukum itu, tapi menambah sehingga lengkap atau genap. Nah, orang-orang Kristen itu nggak ngerti arti kata menggenapi. Menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Bukan menghilangkan atau mengganti, beda. Contoh, saya mau menggenapi uang Anda yang 7.000 genap jadi 10.000. Apa yang saya lakukan? Ya, saya tambah 3.000. Saya tidak mungkin mengambil 7.000-nya, lalu saya kasih 3.000. Enggak, itu bukan nambah namanya, tapi mengganti. Atau saya ambil 7.000-nya, saya kasih 10.000. Itu menambah, itu mengganti. Menambah adalah, ya tinggal kurangnya berapa? 7.000, 10.000 kurang 7.000, 3.000. Saya tambah 3.000. Itu tambah, menambah sehingga genap 10.000. Nah, harusnya kalau Yesus menggenapi, nah mungkin hukum-hukumnya itu bertentangan dengan hukum Taurat kitab para nabi. Makanya kita lihat yang Yesus bilang itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi selain Yesus yang ngomong, kayak kesaksian Lukas, Matius, Yohanes atau Paulus itu bertentangan dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya ya jelas yang Yesus itu yang asli karena dia nabi utusan yang wajib kita imani percayai. Tapi selain dia itu tidak dapat kita percayai kalau kata-kata mereka tadi, kesaksian mereka berbeda dengan apa yang Yesus sampaikan. Ini ya, ini maksud dari doa Yesus di atas kayu salib. Jadi jangan salah paham mengenai hal ini. Gitulah Bu ya, kalau belajar itu yang benar, jangan ngaco-ngaco. Gitu ya. Sekian dari saya. Jangan belajar yang benar gitu. Kalau Tuhan itu tidak mungkin berdoa kepada Tuhan lainnya. Ya, Tuhan itu tidak mungkin ketakutan. Apalagi menanggung dosa manusia. Itu Tuhan itu ya cukup ampuni selesai. Masa Tuhan kalah sama saya? Saya untuk mengampuni dosa orang ya, saya tinggal bilang udah saya maafkan, selesai. Ngapain dosa dia saya tanggung gitu kan? Aneh sekali guys gitu. Dan jadi sama kayak sandiwara gitu kan. Saya ngomong dengan diri saya sendiri, saya komunikasi diri saya sendiri, itu nggak ada guys, kamusnya nggak ada. Ketika komunikasi artinya dua arah. Kalau tidak ada dua arah berarti tidak ada komunikasi. Saya komunikasi ya dengan Juli, nah, mungkin saya dengan diri sendiri gitu kan, itu nggak masuk akal guys. Oke, mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.